Tidak tahu malu sering dilakukan hari ini. Banyak tarian modern yang mirip dengan tarian kebodohan Salome, dirancang khusus untuk membangkitkan nafsu kedagingan. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-52 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Kematian Yohanes Pembaptis. Kita baca firman Tuhan dari Matius 14 ayat 1 hingga ayat 12. Saya bacakan untuk kita semuanya. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, sebuah kisah tragis dalam Alkitab adalah tentang kematian Yohanes Pembaptis. Pemenjaraannya terjadi menjelang awal pelayanan Tuhan Yesus. Beberapa waktu kemudian, Yohanes mengirim 2 muridnya kepada Yesus. Akhirnya dia dipenggal oleh Herodes. Namun, kesedihan dari kisah tersebut diimbangi oleh kontrasnya antara Yohanes dan mereka yang bertanggung jawab atas kematiannya. Kontras yang luar biasa antara manusia yang saleh dan keluarga yang bejat. Sebuah kontras yang tentunya memberikan beberapa objek pelajaran, mendorong untuk hidup saleh. Dalam pelajaran ini, kita akan meninjau apa yang dikatakan tentang kematian Yohanes Pembaptis, memperhatikan 4 tokoh kunci dalam narasi ini, memperhatikan beberapa pelajaran dan poin yang dapat dipetik di bagian ini. Kita mulai dengan yang pertama, kesetiaan Yohanes. Yohanes terbukti menjadi nabi yang setia. Pesannya adalah panggilan untuk bertobat. Dia memanggil para pemimpin agama untuk bertobat juga. Dia juga maju untuk menunjukkan dosa-dosa raja. Herodes telah menikahi istri Filipus, yakni Herodias. Itu adalah pernikahan yang melanggar hukum karena beberapa alasan. Pertama, Filipus masih hidup, menjadikannya berzina. Dia adalah keponakan Herodes, membuatnya menjadi inses.
hukum melarang menikahi istri saudara laki-laki. Bisa diperiksa di dalam Imamat 18 ayat 16, 20 ayat 21. Daripada mengubah pesannya untuk membenarkan raja, Yohanes Pembaptis bersedia masuk penjara dan akhirnya mati demi firman Tuhan. Kesetiaan harus menginspirasi kita hari ini. Tegas pada firman Tuhan, bahkan ketika tidak benar secara politis. Mewartakan hukum Tuhan tentang pernikahan, meskipun itu membuat marah orang lain. Hukum Tuhan tentang pernikahan sudah ada sejak penciptaan. Bisa kita baca di dalam Matius 19 ayat 4 hingga ayat yang ke-8. Kristus mendefinisikan satu keadaan ketika seseorang dapat bercerai dan menikah lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Oleh karena itu, tidak semua pernikahan sah. Bisa saja suatu saat ketika kita harus memberitahu seseorang bahwa tidak halal bagimu untuk memiliki baik itu suami orang ataupun istri orang yang masih hidup. Kesetiaan manusia yang saleh ini menonjol, terutama saat kontras dengan anggota keluarga fasik yang sekarang kita perhatikan. Dimulai dengan Salome, tidak tahu malu. Salome adalah gadis tidak tahu malu. Salome adalah putri dari wanita yang juga tidak tahu malu. Dari bahasa Yunani, Robertson menggambarkan tariannya sebagai sejenis gerak cepat, pameran tarian cabul yang memalukan. Dia menari seperti itu tidak hanya di hadapan Herodes, tetapi juga di hadapan tamu-tamunya. Tidak tahu malu sering dilakukan hari ini. Banyak tarian modern yang mirip dengan tarian kebodohan Salome, dirancang khusus untuk membangkitkan nafsu kedagingan. Karena daya tarik fisiknya, tariannya cocok untuk dirinya sendiri dengan tujuan erotis, dan telah dipraktekkan untuk tujuan ini oleh kedua jenis kelamin. Ini adalah menurut catatan di dalam Ensiklopedia Britannica dari artikelnya The Art of Dance. Tidak adanya rasa malu seperti itu dikutuk sebagai percabulan ataupun hawa nafsu, bersifat tidak bermoral. Kata Yunani untuk hawa nafsu ataupun aselgia adalah nafsu yang tidak terkendali, tindakan atau tidak bersopan santun, termasuk kata-kata kotor, gerakan tubuh yang tidak senonoh, perpaduan pria dan perempuan yang tidak sopan. Ini menurut Thayer. Kemudian ini digambarkan terkutuk sebagai pekerjaan hawa nafsu. Bisa kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Orang Kristen khususnya wanita harus memiliki rasa malu. Menurut 1 Timotius 2 ayat 9. Artinya rasa kepatuhan ataupun kepatutan. Menurut New King James Version, apa yang pantas. Kata Yunani, eidos berarti rasa malu, kesopanan. Eidos akan selalu menahan orang baik dari kelakuan orang yang tidak berharga. Sifat tidak tahu malu Salome berkontribusi pada kematian Yohanes Pembaptis. Kurangnya kesopanan di antara pria dan wanita menyebabkan banyak masalah hari ini. Yang ketiga, kekuatan Herodias. Herodias adalah perempuan pembalas dendam. Dia menjadi sasaran teguran Yohanes kepada Herodes. Dia pernah menikah dengan Filipus, saudara tiri Herodes Antipas. Setelah Herodes menjadi tamu di rumah Filipus, dia dan Herodias kawin lari saat masih menikah dengan pasangan mereka masing-masing. Pada titik tertentu mereka menikah dan Yohanes menegur mereka. Bisa kita cek di dalam Markus 6 ayat 17 sampai 18. Dalam balas dendamnya, dia mendorong Herodes untuk memenjarakan Yohanes.
Dia ingin membunuh Yohanes meskipun dicegah untuk sementara. Dia mendorong putrinya untuk meminta kepala Yohanes dalam sebuah talam. Kekerasan tersebut sering menghancurkan hidup hari ini. Melalui pembalasan dendam, orang sering mengambil langkah putus asa. Misalnya Simeon dan Lewi yang pembalasannya membunuh orang-orang dari Sikhem. Bisa dibaca di dalam Kejadian 34 ayat 1 sampai 31. Dan juga menggerakkan Yoab untuk membunuh Abner, seorang yang terhormat. 2 Samuel 3 ayat 27, 1 Raja-Raja 2 ayat 29 sampai 33. Pembalasan menyebabkan kejatuhan orang-orang seperti Haman yang mencoba membunuh Mordekai dan orang Yahudi. Bisa dibaca di dalam Ester pasal 3 sampai pasal 7. Orang Edom dan Filistin yang melakukan pembalasan Yehuda. Bisa dibaca di dalam Yehezkiel 25 ayat 12 sampai 17. Pembalasan menghancurkan keluarga, teman, rekan kerja, dan yang paling menyakitkan adalah mereka yang melatihnya. Itulah mengapa kita diperintahkan untuk menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Amsal 24 ayat 29, Roma 12 ayat 17 sampai 19, dan seterusnya. Akhirnya kita menganggap raja yang dimanipulasi seperti bidak, seperti yang kita lihat, kelemahan Herodes. Herodes Antipas adalah orang yang lemah. Dia adalah putra Herodes Agung. Kita melihat kelemahannya diwujudkan dengan percaya tahayul. Dia mengatakan, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Ketidaksetiaannya, meninggalkan istri pertamanya, dan menikahi Herodias. Ketakutannya terhadap orang banyak dan Yohanes sendiri yang mencegah Herodes dari pembunuhannya sejak awalnya. Dimanipulasi oleh Salome dan Herodias. Ketakutannya terhadap tamunya. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Kelemahannya akhirnya menyebabkan kematiannya. Karena Herodias kemudian mendorongnya untuk bergabung dengannya dalam memohon dia nikmat dari kaisar. Tapi mereka dituduh melakukan pengkhianatan tingkat tinggi dan dibuang ke Lain di Galilea, di mana dia meninggal dalam kesengsaraan yang luar biasa. Menurut catatan sejarawan Yosefus. Kelemahan moral tersebut dapat menjadi masalah hari ini. Kita bisa dihancurkan oleh kelemahan melalui menyerah kepada godaan, membiarkan orang lain menekan kita dalam melakukan kejahatan. Orang Kristen perlu berdiri teguh, teladan para remaja putra seperti Yusuf dan Daniel yang sangat kokoh mempertahankan kelakuan mereka bersih, memandang kepada Tuhan dan meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, bukan mencari perkenanan manusia. Akhirnya, dalam kematian Yohanes Pembaptis, awalnya tampak yang begitu jahat adalah pemenangnya. Herodes Antipas berhasil memenjarakan dan membunuh Yohanes. Herodias dan Salome berhasil memanipulasi Herodes dan menyingkirkan Yohanes Pembaptis. Ada saat-saat hari ini ketika tampaknya orang jahat adalah orang yang menang dalam hidup. Orang yang secara terang-terangan mengabaikan hukum Tuhan tentang perceraian dan pernikahan kembali. Kaum muda yang mendapatkan popularitas melalui tingkah laku yang tidak tahu malu. Tapi seperti yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 73 ayat 1-28, sukses yang terlihat jelas cepat sekali berlalunya. Tuhan akhirnya akan membawa orang fasik ke pengadilan. Kadang-kadang penghakiman diterima bahkan dalam kehidupan ini seperti halnya dengan pengasingan Herodes dan Herodias. Siapa yang ingin memakai sepatu mereka atau meniru tingkah laku, sepak terjang Herodes, Herodias, Salome,
Semoga kesetiaan Yohanes mengingatkan kita bahwa melayani Tuhan adalah satu-satunya cara menuju kehidupan kekal dan kebahagiaan sejati. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur melalui perenungan kita dari kisah kematian Yohanes Pembaptis, kita boleh melihat bagaimana seorang nabi yang setia, hamba Tuhan yang setia, berani membayar harga berapapun termasuk nyawanya sendiri demi mempertahankan firman Tuhan, sehingga dia memberitakan firman, berani menegur, berani menyampaikan dosa-dosa yang dilakukan baik oleh pemuka agama ataupun rakyat jelata. Baik itu orang yang kedudukannya tinggi sampai kepada raja, tidak gentar dihadapinya. Kiranya hari ini kita boleh menjadi hamba Tuhan yang demikian, yang tidak memandang bulu ketika menegur orang, sehingga kita tetap setia kepada firman Tuhan, setia kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, Tuhanlah yang akan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan Tuhan sendiri yang akan memimpin saya dan saudara berjalan bersamanya. Shalom.